Apakah Tuhan sebuah fakta ataukah sebuah imajinasi manusia? Sampai sejauh ini, topik tentang keberadaan Tuhan masih menjadi sebuah perdebatan. Apakah kita bisa mengabaikannya, ataukah pada akhirnya kita tetap harus memilih? Di zaman modern ini, di saat kita akan lepas landas ke peradaban yang lebih canggih, mungkinkah pembahasan tentang Tuhan masih relevan? Bukankah pembahasan tentang Tuhan seringkali hanya memicu perdebatan kusir? Masihkah kita membutuhkan Tuhan? Padahal kita sudah memulai eksplorasi galaksi lain. Seakan tidak akan ada yang bisa membatasi langkah manusia menggali segala hal yang ada dalam alam semesta. Bukankah Tuhan hanya sebuah imajinasi manusia saat teknologi masih sederhana? Ketika manusia belum banyak mengetahui tentang rahasia semesta, sehingga kehidupan manusia terasa begitu mencekam. Saat manusia membutuhkan kekuatan di luar diri mereka untuk melancarkan segala urusan mereka. Karena bencana alam dan penyakit terasa seakan kekuatan sihir yang tidak terkendali. Mereka tak mampu berbuat apapun untuk mengatasinya. Kita lupa jika sampai sekarang kita bahkan belum bisa mencapai teknologi yang sama yang telah diraih bangsa besar sebelumnya. Kita pikir mereka terbelakang, tapi mengulangi teknologi mereka dalam membangun bangunan besar pun kita tidak mampu. Tuhan adalah fakta. Iya, dia sendiri yang menyampaikannya melalui para rasul dan nabinya, dan tercatat dalam kitab suci yang berisikan perkataan Tuhan. Jika kita mengabaikan tentang fakta ini, lalu siapa mereka? Para pembohongkah? Mengapa jumlah mereka cukup banyak dan datang beruntun? Kita tidak akan menemukan Tuhan dengan perdebatan. Kita pikir dengan terus mendebat para pembawa pesan Tuhan yang menyampaikan isi kitab suci, kita bisa menemukan kebenaran. Mereka bukan utusan Tuhan, mereka hanya penyampai perkataan Tuhan. Mereka sendiri bahkan tidak paham apa yang mereka sampaikan. Kita pikir kita akan bisa menemukan Tuhan hanya dengan sekadar mereka-reka dengan pikiran. Sikap kita dalam berpikir akan sangat menentukan apakah kita akan menemukan kebenaran atau tidak. Jika kita bersikap santai, malas-malasan, mungkinkah kita bisa menemukan kebenaran? Kita dapat menemukan Tuhan dengan merasa, melihat, mendengar. Jika kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesadaran, kita akan menemukan hal-hal kecil yang indah dalam keseharian kehidupan kita. Kita dapat menemukan Tuhan dengan merasa, melihat, mendengar. Kita akan menemukan begitu banyak keajaiban dalam kehidupan sekitar kita, juga di seluruh penjuru alam semesta. Kita dapat menemukan Tuhan dengan merasa, melihat, mendengar. Kita akan menemukan begitu banyak campur tangan Tuhan dalam kehidupan sosial manusia. Dia mengatur urusan personal setiap manusia, termasuk diri kita sendiri. Kita dapat menemukan Tuhan jika berpikir dan mendalam. Semua hal yang ada dalam kehidupan ini harus direnungkan dengan seksama. Begitu banyak hal yang tidak kita pahami. Apakah kita tidak ingin mencari jawaban dari semua kebingungan itu? Kita dapat menemukan Tuhan jika kita mempelajari ilmu dengan seksama. Bukankah di dunia ini begitu banyak ilmu yang tidak kita ketahui, apalagi kita pahami? Mengapa kita tidak mencoba mempelajari dengan seksama ilmu-ilmu itu, agar kita bisa menyingkapkan rahasia kehidupan?
Kita dapat menemukan Tuhan jika kita membandingkan berbagai literatur bahkan kitab suci. Karena tentu saja tidak semua manusia berkata yang benar dan akurat, agar kita bisa menegakkan mana yang fakta, mana yang hoaks. Bahkan, yang dianggap kitab suci pun tidak selalu akurat. Maka kita harus meneliti dan menelaah lebih jauh mana yang asli dari Tuhan. Karena sebuah kebenaran adalah sesuatu yang akan selalu sama dimanapun di dunia. Dan Tuhan akan terus menjaga kebenaran itu. Tidak mudah menemukan Tuhan. Dan Tuhan adalah fakta yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat jelas belum tentu tidak ada. Listrik, mikroba, gaya gravitasi bukanlah ada, selalu ada walaupun tidak terlihat. Dan tidak semua manusia bisa menemukannya. Hanya mereka yang sungguh-sungguh mau menelaah tentang fakta itu yang bisa menemukannya. Menemukan Tuhan membutuhkan optimasi semua indera kita sebagai manusia, juga pikiran yang mendalam berdasarkan ilmu-ilmu yang akurat. Seperti juga jika kita ingin menemukan Tuhan, kita harus fokus dan yakin bisa menemukan kebenaran. Kita harus mempercayai intuisi kita, tapi juga terus menelaah fakta. Karena Tuhan dalam Al-Quran berkata, perumpamaan orang-orang yang kafir adalah mereka yang meneriaki, tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak menggunakan akal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 171. Mereka yang tidak menggunakan akalnya jelas akan mengkafiri dia. Hanya manusia yang mengoptimasi kemampuan akalnya yang bisa menemukan Tuhan. Sekian pembahasan tentang cara menemukan Tuhan yang sungguh bukan hal yang sederhana untuk dijalani. Kita mungkin membutuhkan lebih dari setengah waktu hidup kita untuk menemukan Tuhan. Pada akhirnya, kita akan menyadari Tuhan adalah fakta. Terima kasih sudah menyimak. Tunggu konten kami selanjutnya.